di mana Laura harus menanggung banyak sekali dampak, bahkan meninggal dunia akibat kelalaian Gaga yang pada akhirnya cuma dihukum 4 tahun 6 bulan di penjara dan denda 10 juta rupiah. Lagi-lagi dengan embel-embel masih muda dan sopan. Gue yakin kita semua aware dengan kejadian kecelakaan Gaga dan Laura di tahun 2019 yang menyebabkan Laura harus berjuang menjalani banyak operasi untuk bisa hidup normal kembali, namun sayangnya meninggal dunia. Dilansir dari Tribun News Februari 2021, Gaga mengaku kecelakaan terjadi saat itu karena dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Gue yakin kalian juga aware dengan berita kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah. Dilansir dari Kompas tanggal 14 November 2021 lalu, sang supir terancam hukuman 12 tahun di penjara akibat menggunakan ponsel saat menyetir. Menurut data kecelakaan Korps Lalu Lintas Polri, dari 121.641 kecelakaan di tahun 2019, 888-nya diakibatkan oleh miras. Sedangkan di Amerika sendiri, setiap harinya ada 27 orang meninggal dunia akibat kecelakaan yang berhubungan dengan alkohol. Kecelakaan menjadi penyebab utama meninggalnya remaja, dan sepertiga kejadian berhubungan dengan alkohol. Faktanya, setiap kali seseorang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, begitu mereka sampai di tujuan dengan selamat, mereka semakin merasa sudah ahli dan tumbuh rasa percaya diri bahwa mereka bisa melakukan tugas itu dengan distraksi-distraksi ini tanpa disadari, yang kemudian lama-kelamaan akan terus dilakukan, bahkan tingkatnya makin naik, makin ekstrim. Awal baru bisa nyetir mungkin masih pakai 2 tangan. Lama-lama udah bisa 1 tangan lagi pegang ponsel. Mulai cek-cek HP. Dan semakin banyak distraksinya, semakin si pengemudi merasa ahli. Semakin percaya diri, nggak apa-apa kok mainan HP. Udah biasa kayak gini, selamat-selamat aja. Tanpa disadari, kita menurunkan tingkat keamanan diri kita sendiri dan orang dalam mobil. Termasuk juga orang-orang di sekitar. Begitu juga dengan para pengemudi yang mabuk. Dia ngerasa waktu itu pernah tipsi tapi masih nyetir, selamat-selamat aja. Jadi makin hari makin gak takut. Kebiasaan nyetir sambil main HP atau terdistraksi oleh hal-hal lain bisa menular. Adik atau anak yang ada di dalam mobil secara tidak sadar bisa merekam perilaku sang pengemudi. Kalau yang nyupir ibunya suka main Instagram atau main HP, besar kemungkinan anaknya nanti kalau sudah bisa mengemudi akan melakukan hal yang sama. Karena dalam pikiran dia, ibu aku juga dari dulu gitu, gak ada apa-apa. Dan menjadikan hal ini sebagai hal yang wajar dan lumrah. Makanya, menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini punya pengaruh dan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar. Gue pengen ceritain salah satu kejadian nyata seorang mahasiswa yang nyetir sambil mabuk sampai menewaskan 2 wanita lain dan satunya luka cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup di tahun 1999. Ada mahasiswa bernama Reginald Steffi yang baru pulang pesta dan nyetir mobil dalam keadaan mabuk. Akibatnya, dia menabrak sebuah mobil yang berisikan 3 penumpang wanita. 2 wanita langsung meninggal di tempat, satunya lagi cacat seumur hidup. Nama wanita ini Jacqueline Saburido. Meskipun Jacqueline selamat, dia harus menanggung kesedihan seumur hidupnya. Dengan luka bakar lebih dari 60% di seluruh tubuhnya, Jacqueline kehilangan tangan, rambut, telinga, hidung, bibir, kelopak mata kiri, dan mata yang kabur. Mata kirinya harus dioperasi 120 kali. Sedangkan Reginald yang merupakan penyebab dari kecelakaan ini tidak menderita luka parah dan hanya mendekam di penjara selama 7 tahun. Menurut gue pribadi ini sangat-sangat tidak adil. Beberapa contoh ini adalah bukti bahwa saat kita berada di jalan, kita bertanggung jawab atas keselamatan semua orang di sekitar kita. Yang mirip dengan kasus Gaga dan Laura, di mana Laura harus menanggung banyak sekali dampak, bahkan meninggal dunia akibat kelalaian Gaga yang pada akhirnya cuma dihukum 4 tahun 6 bulan di penjara dan denda 10 juta rupiah. Lagi-lagi dengan embel-embel masih muda dan sopan. Kayak dejavu ya. By the way, Gaga ini kan kelahiran tahun 2000 ternyata ya. Kasus kecelakaan dia mabuk dan kecelakaan itu di tahun 2019. Yang berarti waktu itu Gaga umurnya masih 19 tahun. Berarti masih di bawah umur ilegal minum alkohol. Jadi dosanya double ya, ilegal dan haram. Tapi ternyata gue nggak menemukan ada bukti hukuman
yang bisa dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang mengonsumsi alkohol. Sebenarnya ada nggak sih? Untuk anak hukum atau kamu yang tahu, tolong tulis di komentar bawah karena gue juga penasaran. Undang-undang kita hanya mengatur kelalaian mengemudi karena mabuk di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang pengemudi mabuk dikenakan pasal 310 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta. Yang kemudian bisa jadi dasar kenapa Gaga diberi hukuman 4,5 tahun dan denda 10 juta. Karena setelah kecelakaan, Laura masih hidup meskipun mengalami kelumpuhan. Sedangkan kalau kita balik lagi ke kasus Vanessa Angel, supir dalam insiden kecelakaan keluarga Vanessa dijerat dengan hukuman 12 tahun. Masing-masing dari Vanessa 6 tahun dan Bibi 6 tahun, jadi totalnya 12 tahun di penjara. Angka berapapun yang sebenarnya nggak akan pernah sebanding dengan konsekuensi yang sudah dihasilkan. Nggak sebanding dengan kerugian, kehilangan, dan nyawa korban yang hilang. Apa yang kita netizen saksikan sekarang adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal, yang mudah-mudahan menjadi wake up call, supaya kita semua lebih berhati-hati lagi saat mengemudi dan saat ada di jalanan. Beberapa jalan mengantarkan kita pulang ke rumah, beberapa jalan membawa kita ke tempat yang tak terduga. Tapi beberapa jalan yang diambil dengan keputusan yang tidak tepat bisa mengantarkan kita pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ngomong-ngomong soal kecelakaan, sempat viral video TikTok yang mengatakan jalan tol di Indonesia tidak dianggap aman. Karena katanya jalan beton gak punya daya cengkeram antara ban dan perkerasan jalan. Sehingga mobil jadi mudah tergelincir dan sering terjadi kecelakaan hebat. Ditambah lagi dengan kalimat dinding beton di tengah jalan tol dianggap sangat berbahaya. Seharusnya diganti dengan rumput lebar 2,5 meter dengan kelandaian 5%. Setelah video ini viral, Kementerian PUPR buka suara dan menjabarkan bahwa tol di Indonesia sudah melewati uji kelayakan dan memperhatikan resiko kecelakaan. Soal pembatas beton, dikatakan sebenarnya ini adalah pilihan yang lebih aman, karena punya kriteria defleksi atau kelenturan tersendiri. Memang bisa berbahaya kalau ditempatkan di jembatan, tapi kalau di jalan malah lebih bagus karena memperkecil risiko kendaraan menyeberang ke jalur yang berlawanan. Nah, soal daya cengkeraman ban di atas permukaan jalan tol, memang tidak bagus dan sulit untuk rem mendadak. Itulah kenapa alangkah baiknya saat ada di jalan tol, lebih baik jaga jarak aman. Biar kalau ada apa-apa masih bisa ngerem dari jauh. Terus ada satu catatan lagi juga. Penting banget bagi pihak-pihak berkewajiban untuk memperhatikan kondisi jalan tol. Beberapa hari yang lalu, sempat ada pengemudi yang meninggal dunia di jalan tol Trans Sumatera Palembang Kayu Agung akibat berusaha menghindari lubang. Dan ada banyak banget komentar netizen di Instagram yang mengeluhkan kondisi jalan tol memang tidak layak. Bahkan ada beberapa orang yang memang sengaja menghindari jalan tol. Alasannya, pertama, sering ngantuk karena jalannya lurus terus. Gak ada hambatan. Yang kedua, mobil di jalan tol semuanya ngebut-ngebut. Dan yang ketiga, ada banyak mobil barang atau mobil besar. So, dengan adanya banyak kasus kecelakaan, gua harap kita-kita ini jauh lebih berhati-hati lagi ke depannya. Dan yang pastinya juga jangan lupa berdoa setiap kali keluar dari rumah. Setelah berusaha semaksimal mungkin menghindari bahaya, ya balik lagi. Apa yang akan terjadi di jalanan kita serahkan kembali yang ada di atas. Ruang Gelap juga turut berduka cita untuk kamu atau keluarga di luar sana yang pernah kehilangan orang tersayang mereka di jalan. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dan jauh dari bencana-bencana dan kecelakaan-kecelakaan, karena setiap hari kita di perjalanan loh. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. As usual, please take care, stay safe, and stay alive.